kalian, balik lagi ke channel YouTube aku. Dan kemarin di Instagram aku sempet tanya di Instagram story, ada gak sih dari kalian yang lagi butuh tips menurunkan berat badan? Dan ternyata banyak banget DM yang masuk ke aku dan semuanya, hampir semua butuh tips menurunkan berat badan ala aku nih. Jadi aku pakai cara yang santai banget alias santuy banget, yang udah aku terapin dalam beberapa minggu ini, mungkin kira-kira 3 minggu, dan aku berhasil menurunkan berat badan aku sekitar 2, sekian kilo dari 54,1 menjadi 51,4. So, apa aja sih yang selama ini aku lakuin untuk nurunin berat badan aku itu? Teman-teman mungkin ini bermanfaat, makanya jangan skip sedetik pun, dengerin sampai habis. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi untuk bikin konten yang bermanfaat untuk bikin kalian jadi muslimah yang inspiring. Tips yang pertama, kamu harus tahu tujuan diet kamu itu apa. Nah, kalau di aku sendiri, tujuan aku adalah aku pengen lebih mengontrol lagi apa-apa aja yang masuk ke dalam tubuh aku. Dan aku pengen makanan itu tuh lebih sehat dari yang biasanya aku konsumsi. Jadi sebelum diet, sebelum aku menurunkan berat badan itu, aku itu orangnya suka jajan parah. Dalam satu hari aku bisa go food beberapa kali. Dalam satu hari aku bisa minum boba-bobaan itu dari mulai kokumi, sing putang, janji jiwa. Itu bisa satu hari itu 3 kali. Parah banget kan? Parah banget emang. Dalam satu hari aku bisa makan nasi tuh banyak banget. Bangun tidur, aku makan roti. Abis makan roti, aku makan nasi lagi. Dan nasinya itu banyak. Apalagi kalau makanannya enak, aku bisa nambah lagi. Itu baru pagi, belum siang. Siang aku makan nasi lagi, makan lauk lagi yang enak. Atau aku go food, makan makanan fast food yang mungkin kebersihannya nggak jelas, terus kandungan kesehatannya juga nggak jelas sama sekali. Terus belum lagi malamnya aku jajan itu belum ditambah makan malam nasi dan lauk-lauk lainnya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau makanannya enak, aku akan nambah lagi nasinya, nambah lagi. Di momen itu aku ngerasa apapun yang aku makan itu enak dan aku tuh ketagihan. Jadi aku udah punya makanan-makanan favorit yang aku tuh suka banget makan itu, dan dalam 1 minggu aku bisa makan itu beberapa kali. Contohnya misalnya aku suka banget sama mie Yumi apa ya, mie Yummy ya. Itu mie-nya sama sticknya itu aku suka banget. Sekali aku makan dalam 1 minggu aku bisa balik lagi ke restoran itu 2 kali, 3 kali. Terus KFC tahu dong, itu kriuk ayam crispy-nya tuh kan enak banget ya, kulitnya itu aku bisa makan seminggu mungkin sekali. Belum lagi ditambah tadi kokumi, terusnya dum-dum, sing putang, janji jiwa, kopi kenangan dan lain-lain sebagainya yang gulanya itu super banyak dan kalorinya itu parah. Sampai di suatu masa, jadi ceritanya timbangan di rumah aku itu kan rusak. Di saat aku mau nimbang nggak bisa, jadilah di situ berat badan aku sangat tidak terkontrol sama sekali. Ketika aku pengen diet, udahlah nanti aja, besok aja, udahlah ini lagi enak banget nih makanannya gitu. Apalagi ditambah timbangan yang rusak, dan itu ngebikin aku lost control banget sama keadaan berat badan aku saat itu. Nah, tiba-tiba timbangan di rumahku kan udah bener nih, udah dibenerin. Dan aku nimbang dong. Saat itu aku sangat shock, super shock sekali. Ternyata berat badan aku udah 54,1. Apa yang terjadi sama aku? Aku menjadi sangat-sangat tidak percaya diri, nggak pede banget. Karena emang udah kelihatan dari tubuh juga ya, jadi lebih cabi, terus udah gitu kayak jari tangan aja tuh kayak gendut-gendut gitu. Terus bagian tangan itu berasa banget berisi. Terus bagian lengan itu tuh kayak siap nonjok orang banget gitu. Terus udah gitu bentuk tubuh aku kan pir ya, jadi dia gede di pinggul. Kalau untuk perempuan melahirkan itu bagus, dia gampang ngeluarin anaknya karena panggulnya luas. Tapi kalau nggak lagi melahirkan dong, gimana gitu ya. Di bagian atas tuh kayaknya kurus banget, tapi di bagian bawah gede banget, ya Allah.
Seketika aku menjadi sangat tidak percaya diri, aku sangat membenci timbangan, aku udah gak mau nimbang lagi, aku udah gak mau tahu berat badan aku berapa. Kalaupun aku nimbang, aku tuh kayak langsung stres lagi gitu. Sumpah ini sih parah, dan kayaknya aku harus diet dimulai dari detik ini juga. Dan yang aku lakukan pertama kali adalah cari-cari tips diet di YouTube gitu kan. Aku nonton beberapa dan itu makin bikin aku pusing karena aku nggak paham sama metode-metodenya. Akhirnya aku mencari cara gampang. Kayaknya kalau minum pil, minum obat itu gampang kali ya. Aku sampai berpikir atau aku mengkonsumsi sebuah suplemen yang terkenal bisa menurunkan berat badan. Tapi harganya juga lumayan, belum tentu khasiatnya. Ya udah, aku tuh pengen cara cepet aja. Aku akhirnya beli salah satu obat diet. Cuma pas obatnya itu nyampe dan aku baca cara pemakaiannya, katanya kita nggak boleh minum manis, terus kita harus banyak minum air putih, terus kita juga harus mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita loh. Ngapain pakai obat itu kan? Aku langsung berpikir gitu, ngapain kita minum obat diet kalau secara normalnya kita disuruh mengurangi makanan-makanan yang udah biasa kita makan. Bukankah dengan begitu berat badan kita akan turun dengan sendirinya? Iya nggak sih? Akhirnya itu obat aku cuma minum 3 butir dan aku say goodbye. Aku nggak mau, aku pengen pakai cara normal aja. Aku pengen pakai cara yang yang logis aja lah gitu. Akhirnya aku balik lagi cari di YouTube, cari di Google gimana caranya nurunin berat badan 4 kilo. Karena aku pengennya normal aku kan 50 kilo ya. Gimana caranya aku bisa nurunin 4 kilo ini yang semakin hari bikin aku stres gitu. Sedangkan aku belum bisa nurunin kebutuhan makanan aku per harinya, apalagi yang enak-enak. Balik lagi ke tujuan, teman-teman harus menentukan tujuan diet itu untuk apa. Untuk kesehatan, untuk menjaga daya tahan tubuh supaya lebih terkontrol aja apa yang masuk ke dalam tubuh. Saran aku jangan sampai tujuan kamu diet itu supaya cantik, supaya seksi, supaya disukain sama cowok yang kamu suka gitu. Karena yang namanya langsing, singset, kurus itu sifatnya sementara. Apalagi kalau teman-teman nanti udah nikah, udah lahiran, anaknya udah 3, kayak nelen ludah aja tuh gendut dengan sendirinya gitu. Jadi saran aku teman-teman jangan sampai diet hanya karena ingin menarik perhatian seseorang, ingin tampil seksi untuk balas dendam sama seseorang, capek dibully sama orang lain, karena itu sifatnya hanya sementara. Kita bisa tiba-tiba naik berat badannya tanpa terkontrol karena yang namanya fisik dan lain-lain itu sifatnya sementara. Jadi please lakukan diet karena pengen sehat, pengen lebih seger, terus pengen supaya tubuh kita itu menerima makanan-makanan terbaik gitu loh, makanan sehat gitu. Yang kedua, ketika teman-teman sudah tahu tujuannya apa, niatnya udah lurus, karena kan semuanya dimulai dari niatnya udah lurus. Oke, aku ingin mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh aku dan aku pengen lebih sehat. Jadi yang harus dilakukan selanjutnya adalah jangan kebanyakan referensi. Ya, itu yang terjadi sama aku. Ketika aku sedang menjalankan metode diet si A misalkan, terus aku baca nih metode diet si B, aku nontonin metode dietnya si C, akhirnya aku selalu merasa bersalah dan gak puas. Misalkan kalau metode diet A kita boleh makan manis, tapi di metode diet B kita nggak boleh makan manis 1 kali pun dalam 1 hari. Di situ aku ngerasa, waduh, aku masih suka makan manis nih, berarti nggak bisa turun dong. Waduh, gimana dong kalau di metode diet C nggak boleh minum teh manis sekalipun misalkan. Sedangkan di metode yang sedang aku jalani manis boleh tapi dibatasi gitu. Nah di situ tuh aku ngerasa, waduh, kayaknya mulai saat ini aku harus stop kebanyakan referensi dari orang lain. Aku harus benar-benar pilih satu aja dan fokus di metode tersebut. Kalau yang teman-teman tahu, metode-metode diet itu kan banyak ya. Ada yang aku kebetulan nggak yang pilih yang susah-susah ya. Kayak misalkan diet mayo, diet keto, atau ada juga DEBM ya kan. Ada juga yang pakai Herbalife dan lain sebagainya. Nah kebetulan aku lebih suka pakai cara defisit kalori. Iya, defisit kalori, sesimpel itu.
Jadi, salah satu cara menurunkan berat badan adalah dengan defisit kalori. Artinya, kita menurunkan kebutuhan kalori harian kita. Misalkan dalam satu hari, kita itu kebutuhan kalorinya 1.700 gitu ya, 1.700 kalori. Untuk supaya kita bisa turun berat badannya, artinya dalam satu hari kita harus mengkonsumsi kalori yang kurang daripada itu. Nah, salah satu caranya aku pakai intermittent fasting. Kalau teman-teman tahu OCD mah Office Dewi please. OCD ya, si Deddy Corbuzier itu OCD. Iya benar, OCD si Deddy Corbuzier itu kan dia ada jam-jam puasanya, tapi ada jam-jam boleh makannya. Nah, sama kayak di intermittent fasting, dia itu kalau nggak salah 16 jam boleh makan, 16 jam puasa, 8 jam boleh makan. Tapi berhubung aku kan nggak kuat ya, 16 jam puasa, 8 jam boleh makan, akhirnya aku ya udah deh ambil jalan tengahnya aja. Aku 14 jam puasa, sisanya aku boleh makan. Walaupun pada kenyataannya tetap boleh makan dengan mengontrol kalori tadi. Nah, aku berhenti makan itu di jam 9 malam. Di jam 9 malam sampai besok paginya jam 11 siang aku gak makan sama sekali. Tapi aku boleh minum. Icip-icip susu almond dikit boleh lah, terus susu rendah kalori boleh lah, tapi gak makan di jam 9 malam sampai jam 11 siang. Aku pilih jam 9 malam sampai jam 11 siang karena itu kan jam tidur ya. Jam tidur. Terus bangun paginya itu masih bisa dijagain lah pakai minum susu atau minum air putih gitu. Jadi nggak yang ya masih bisa lah nahan untuk nggak makan nasi uduk atau lontong sayur gitu. Sampai jam 11 siang, kan harusnya tuh sampai jam 12 ya, karena aku nggak kuat, aku cuma sampai jam 11 aja. Nah, jam 11 siang itu barulah aku boleh makan, dengan catatan sangat aku hitung kalori harian yang masuk ke dalam tubuh aku. Jadi, supaya bisa turun 4 kilo, aku tuh harus mengkonsumsi maksimal 1.200 kalori. Dan pada kenyataannya sehari-hari aku tuh hanya makan sekitar setelah diet ya, itu mungkin maksimal banget kalau udah hilaf, udah ambiar itu 900 kalori. Nah, gimana cara ngitungnya? Aku akhirnya menemukan salah satu aplikasi hitung kalori. Teman-teman mungkin bisa cek di Play Store di Android teman-teman. Nanti aku kasih lihat. Ya, di situ kita bisa ngitung kalori harian yang masuk ke dalam tubuh kita. Di situ ada diary makanan per hari dan merek-mereknya juga lumayan lengkap. KFC juga ada. Kita bisa tahu kalori-kalori makanan KFC di situ berapa. Indomie goreng semuanya ada, hampir lengkap. Bisa teman-teman cek di situ dalam satu hari konsumsi apa aja itu berapa kalori yang udah masuk ke dalam tubuh kita. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan harian apa yang kita lakukan dan berapa pengurangan kalorinya kayak gitu. Di awal-awal mungkin teman-teman akan ngerasa ini sulit. Iya, sulit, namanya kita biasa konsumsi mungkin 2.500 kalori per hari atau paling aman 1.900, 1.800 kalori per hari, terus tiba-tiba harus dijatohin banget. Awal-awal emang lapar banget, malam yang harusnya ngunyah-ngunyah, ngemil-ngemil, jadi kayak aduh lapar banget gitu kan. Akhirnya minum air putih, ngemil buah. Jadi setiap aku ngerasa lapar, ya setidaknya tuh aku mengkonsumsi sesuatu yang aman gitu ya, kayak buah, atau kalau udah nggak tahan banget bolehlah aku makan ciki atau makan snack, makan coklat, tapi sekali lagi kalorinya dibatasi. Jadi setelah aku menjalani beberapa minggu, seminggu, 12 hari, 14 hari, akhirnya aku gini, oke, gue boleh makan apapun yang gue suka asal kalorinya gue batasin. Dan gue tetap harus ngecek di aplikasi kalori itu berapa gitu, jadi terukur gitu lah, dan gak melebihi batas yang sudah disepakati gitu kan. Akhirnya setelah itu, setelah melalui masa-masa berat gitu ya, masa-masa aku ya Allah lapar banget, ya Allah aku nih harusnya sedang menikmati kokumi, sedang menikmati minuman-minuman boba, tapi pada akhirnya aku tuh hanya dengan mulut kosong gitu kan, kelaparan, minum air putih. Saat itu aku ya udahlah,
kita cheating dikit kan, makan snack dan lain-lain dengan tetap membatasi kalori. Nah, kabar baiknya ketika teman-teman sudah mencoba defisit kalori dengan mengurangi kalori harian yang masuk ke dalam tubuh teman-teman, dan juga teman-teman udah mencoba intermittent fasting, jadi tuh kayak perut kita tuh kayak udah terbiasa sama makanan yang sedikit tapi itu bikin kenyang. Itu Masya Allah banget sih. Aku makan seenak apapun walaupun itu sedikit, itu tuh udah bikin kenyang banget. Contoh, aku makan, nanti aku kasih lihat ya foto porsi-porsi makan aku di sini atau di sini. Itu sedikit tapi itu aku kenyang banget. Karena perut aku sudah terbiasa dengan makanan yang sedikit, porsi yang sedikit, tapi itu mengenyangkan. Nah, setelah defisit kalori dan mencoba untuk intermittent fasting, apalagi yang dilakukan? Nah, kita perlu nih mengecek penurunan berat badan harian. Kalau teman-teman nimbang di saat makan, pasti itu bakalan naik. So, pasti. Dan itu aku tuh ya, waktu awal-awal mencoba untuk nurunin berat badan, itu aku kerjanya nimbang. Abis makan nimbang. Lagi kosong dikit, berharap gitu ya, pengen berat badannya turun, aku nimbang. Terus aku makan malam, nimbang lagi, yang ada stres guys, stres kayak ya Allah kok gak turun-turun sih, dan trust me, itu di 1 minggu pertama mau turun tuh susah banget, apalagi setelah udah 1 minggu udah lumayan turun nih, mau ke 2 minggu itu turunnya ya Allah kayak gak ngaruh, lama banget. Mau turunin 100 gram aja tuh susah banget gitu loh, dan kayaknya benci banget sama yang namanya timbangan gitu loh, kayak ya Allah perjuangan gue tuh udah segininya tapi kok kayaknya gak ada hasilnya gitu. Nah, teman-teman wajib timbang mengukur berat badan teman-teman itu ketika baru bangun tidur, di saat perut kita tuh kayak lagi kosong, belum terisi apa-apa, terusnya tapi kita udah selesai mungkin cuci muka, pipis gitu ya. Nah, disitulah waktu yang tepat kita nimbang. Misalnya di hari Senin teman-teman 50, di hari Selasa naik nih 50,1, di hari Rabu turun lagi 50, di hari Kamis 49,9 misalkan. Nah, itu dicatat per hari dari hari Senin sampai dengan Minggu, lalu teman-teman rata-ratakan di jumlah semuanya lalu dibagi 7. Nah, mungkin itu adalah berat badan rata-rata kita gitu. Di sini aku kasih lihat berat badan aku dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Itu udah mulai terlihat ada progres ya, lalu aku rata-ratakan dibagi 7. Nah, segitulah kira-kira berat badan aku waktu di 1 minggu pertama diet. Dan di sebelah sini juga ada ketika di 2 minggu pertama diet. Lumayan kan, kayak nurunin di 2 kilo aja tuh butuh waktu banget gitu. Tapi aku yakin pelan-pelan tapi pasti gitu. Lanjut di tips selanjutnya, olahraga. Iya, aku tahu olahraga buat kita yang gak biasa olahraga itu sangatlah berat. Jangan kebayang kita tiba-tiba harus olahraga angkat beban, karena beban kehidupan kita juga sudah berat. Jangan juga kebayang kita tiba-tiba yang gak pernah olahraga atau nge-gym, terus tahu-tahu misalnya lompat jauh, senam lantai, atau berenang di laut. Ya, jangan terlalu berpikir jauh seperti itu, tapi lakukan dari hal-hal kecil, oke? Kayak aku nih misalkan, aku orangnya jarang olahraga. Yang bisa aku lakukan apa? Misalkan, yang biasanya aku males banget ke atas lantai 2, aku tuh harus rajin naik tangga. Yang tadinya aku naruh baju ganti itu di kamar atas, aku yang tadinya aku naruh baju di kamar bawah karena aku males ke atas untuk ngambil baju ganti, sekarang aku taruh di kamar atas supaya aku ada gerak lah dikit gitu lah, naik tangga, turun tangga gitu. Terus yang biasanya aku sholat di kamar bawah, akhirnya mukena sajadah itu aku pindahin di kamar atas supaya aku naik tangga. Terus misalkan yang tadinya mau pergi ke ruko, aku naik motor atau naik mobil, sekarang jalan kaki atau naik sepeda gitu. Yang tadinya parkir deket-deket pintu masuk supaya enak, deket langsung masuk mobil, aku merubah dengan parkirnya jauh supaya nanti bisa lumayan jalan gitu.
Ya, jadi untuk kita pemula-pemula ini jangan berpikir terlalu tinggi untuk olahraga yang aneh-aneh atau yang berat-berat yang kita sendiri tuh kayak belum terbiasa, jadinya kita tuh berat, mikirinnya aja berat apalagi ngejalaninnya. Maka mulailah dari hal-hal kecil yang penting kalorinya terbakar. Belanja di supermarket, dorong-dorong troli, gendong anak itu juga membakar kalori. Nyapu, ngepel, kalau misalkan di rumah kurang bisa ke rumah tetangga, bisa kamu sapuin, bisa kamu pelin, itu membakar kalori. Tapi jangan kesenangan dulu karena kalori yang terbakar emang gak terlalu banyak dibandingkan teman-teman naik sepeda 1 jam itu mungkin bisa kebakar 500 sampai 1000 kalori. Nggak tahu ya bener nggak ya, coba di googling. Tapi setidaknya tuh ada penurunan dari usaha gerak-gerak kita ini gitu loh, ada penurunan kalori. Selanjutnya banyak-banyak minum air putih. Iya, air putih memang sangat membantu karena air putih itu kabar gembiranya kalorinya 0, kalorinya 0. Kokumi, dum-dum kalorinya bisa 300 sampai 500. Tapi air putih 0, pemirsa. Kalorinya 0 dan itu bisa mengenyangkan. Jadi sebelum makan kita bisa konsumsi air putih dulu supaya perut kita tuh agak lebih kenyang. Jadi yang kita makan nanti sedikit gitu. Oke, next, ganti cemilan yang biasanya kamu makan coklat. Oh ya, coklat itu juga kalorinya gede loh. Gede banget. Itu teman-teman bisa cek di aplikasi yang tadi. Itu mungkin bisa 200 kalori ke atas gitu ya. Itu gede banget dan dengan nyapu, ngepel itu nggak terbayar gitu loh. Mungkin teman-teman harus berenang di lautan Samudra Pasifik itu baru hilang tuh coklat yang tadi teman-teman makan kalorinya gitu loh. Ya, jadi sebisa mungkin ganti snack dengan buah, terus misalkan kacang-kacang gitu kan, suka ngemil-ngemil kacang, terus lidi-lidian juga tuh, itu bisa dikurangi dengan makan buah, karena buah itu sehat tapi juga mengenyangkan. Nah, ke aplikasi itu juga bisa cek sih buah-buah itu kalorinya berapa, karena ada juga loh buah yang kalorinya lumayan, kalorinya gede. Nah, di saat teman-teman lagi ngerasa lapar banget, coba aja ngemil-ngemil jambu kluthuk kek, ngemil-ngemil belimbing kek, ngemil-ngemil kedondong kek, atau mangga ya kan, bisa juga alpukat. Tapi alpukat kayaknya lemaknya lumayan sih, asalkan nggak dicampur susu, nggak dicampur apa tuh namanya, biasanya tuh iya susu ya, campur susu terus ditambah susu bubuk, aduh itu parah banget sih. Cuma kalau temen-temen tuh nggak tahan ya udah boleh kayak aku nih misalkan aku tuh pengen banget nih minum kokumi nih, oke boleh aku minum kokumi, tapi yang biasa dalam 1 hari aku bisa habis 1, jadi habisnya 2 hari gitu. Oke, aku boleh minum minuman manis tapi nggak boleh habis dalam waktu 1 hari. Ya 2 hari atau 1 hari disambung besoknya gitu. Terus misalkan aku lagi pengen banget makan Indomie goreng nih, boleh aku makan Indomie, aku jabanin, tapi yang biasa 1 piring full, ya itu jadi dipotong kata gue. Jadi kayak sedikit segini gitu kan, jangan yang 1 porsi full gitu. Jadi kayak cuma ngilangin rasa penasaran aja. Toh perut aku ini kan udah terbiasa sama makanan yang sedikit tapi bikin kenyang gitu loh. Baiklah, itu aja tips-tips dari aku. Intinya ketika kita udah tahu kebutuhan kalori kita, lalu kita coba untuk defisit kalori, terus kita udah tahu nih makanan-makanan yang kita konsumsi itu kalorinya berapa. Dengan begitu kita lebih mengontrol apa-apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita tuh bebas makan apa aja asal kalorinya terkontrol. Kita bolehlah 1 kali, 2 kali penasaran sama rasa-rasa makanan, kue-kue, coklat gitu, tapi jangan banyak-banyak, dikit aja untuk menghapus rasa penasaran di lidah teman-teman. Aku yakin ketika teman-teman udah terbiasa makan makanan yang sehat, pasti besokannya tuh jadi lebih seger, terus udah gitu jadi lebih terbiasa. Jadi kayaknya kalau mau makan makanan yang kayak gede kalorinya doang tapi nggak sehat, itu pasti akan merasa bersalah gitu kan. Terus teman-teman juga pastinya akan lebih cepat kenyang ya kan, sesuai dengan hadis Rasulullah, berhentilah makan sebelum kenyang. Karena ya memang perut kita tuh sebenarnya nggak butuh banyak-banyak, dia cuma butuh sedikit aja.
Terus jangan lupa rajin olahraga juga. Nah, teman-teman semuanya, kalaupun di awal-awal itu sulit, yakinlah kalau itu memang hanya di awalnya aja. Nanti selanjutnya aku yakin pola hidup sehat sudah teman-teman jalani tanpa teman-teman sadari. Dan setelah pengurangan sekitar berapa kilo ya, mungkin aku udah turun 2, lebih kilo ya. Sekarang udah turun lagi dari 51,4 jadi 51,2. Ya aku tuh jadi ngerasa lebih ringan aja, aku jadi bebas bergerak. Karena kan aku nih kalau tidur tuh kayak suka miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan gitu kan. Dan kalau aku tuh lagi berat banget gitu badannya, itu tuh nggak enak, madep kiri madep kanan itu berat gitu loh. Terus kalau aku lagi mangku paha itu tuh rasanya juga berat banget, karena kan aku emang tadi yang aku bilang ya, tubuh aku tuh kayak gede di pinggul ke bawah gitu, itu berat banget gitu. Tapi ketika aku udah ngejalanin pola diet ini, aku jadi ngerasa badannya tuh jadi lebih ringan, diajak aktivitas tuh enak gitu. Terus aku coba untuk senam-senam kecil yang ada di YouTube yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, itu jadi lebih enak juga geraknya, walaupun aku nggak bisa gerak juga sih, susah gayanya. Ya jadi lebih enak aja gitu kan, geraknya jadi lebih ya beda lah pokoknya. Kalau berat badan kita tuh lagi berat banget, itu tuh kan diajak gerak susah ya, terus kita jadi males, jadi mager, dikit-dikit nyuruh, mau ngambil barang di depan mata aja nyuruh gitu, saking kayaknya males banget. Nah aku di situ tuh ngerasa oke, gua harus berat badannya harus proporsional supaya lebih rajin lagi geraknya gitu. Teman-teman, semoga yang semuanya tadi udah aku sampaikan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang pengen naikin berat badan, cara yang tadi tinggal dibalik aja. Kalau aku bilang nurunin berat badan adalah dengan defisit kalori, artinya teman-teman harus menambah kalorinya gitu kalau mau naikin berat badan. Untuk teman-teman yang saat ini single terus udah gitu ngerasa berat badannya kurus banget, ya nikmati aja, karena nanti kalau udah kawin, udah nikah, udah punya anak, itu pasti nyesel pengen balik kurus lagi kayak kita ini, mama. Baiklah teman-teman, terima kasih udah nyimak ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, tolong banget untuk di-share, di-like, di-komen, di-subscribe pastinya, dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman selalu update video-video terbaru aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum semuanya.